kenapa kita berdiri di sini, mengapa kita ada di sini. Kita tengah menyaksikan ternyata orang yang siap memutasikan pikirannya dari yang sederhana, dia akan melihat hal-hal yang besar. Celakanya kalau ada gereja yang tidak siap mutasikan pikirannya, dia hanya berpikir tentang yang dulu-dulu. Itu yang namanya old paradigm, cara berpikir yang lama. Dia tidak mau supaya hidupnya diperadakan dengan new paradigm, cara berpikir yang baru. Karena itu dia sulit mengalami pemutasian berpikir. Hari ini saya mengajak kepada kita semua, entah saudara adalah orang tua, entah saudara adalah pemuda, saudara dari gereja manapun, saya punya pesan untuk engkau. Selagi pikiranmu belum dimutasikan dari hal yang sederhana menuju hal luar biasa, gerejamu biasa-biasa saja. Dan saya percaya kenapa kelas ini begitu luar biasa, karena ada orang yang siap untuk bikin dia punya pikiran bermutasi dari hal-hal yang sederhana menuju hal-hal yang luar biasa. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Itu sebabnya Bapak Mama bersaudara sekalian, gereja kalau mau hidup di tengah ancaman yang luar biasa ini, syaratnya sederhana, transformasi. Tapi transformasi itu bahasa sederhananya adalah mutasikan pola berpikir. Itu pertama. Yang kedua, setelah semua peristiwa itu terjadi, saya mulai belajar satu hal, bahwa mutasi cara berpikir akan terjadi kalau kita memperhatikan bahwa ternyata ada prestasi kelompok, tapi juga ada prestasi pribadi. Ada kebanggaan kelompok, tapi juga ada kebanggaan pribadi. Ada keheranan kelompok, tapi juga ada keheranan pribadi. Coba kita melihat, bacaan kita mengatakan bahwa ada banyak orang berkerumun di sekitar Yesus. Itu keheranan kelompok. Banyak orang ada di sekitar Yesus, mereka berbondong-bondong di sekitar Yesus. Itu kebanggaan kelompok. Tapi ketika Sakeus mulai memilih untuk mengambil jalan lain, dia mengerti secara kelompok kita mempunyai prestasi, secara kelompok kita mempunyai kualitas, secara kelompok kita memiliki kemajuan. Tetapi secara pribadi saya harus menunjukkan kualitas saya. Secara pribadi saya harus menunjukkan mutu saya. Ini mau mengatakan begini, kelas Timur Tengah Utara secara kelompok luar biasa, tapi saya ingin mengatakan bahwa gerejamu secara pribadi harus luar biasa, lebih luas, lebih dalam lagi. Keluargamu secara pribadi harus luar biasa, tapi lebih kecil lagi, dirimu pribadi harus lebih luar biasa. Ada banyak orang memperjuangkan kelompok mereka luar biasa, tapi pribadi mereka tidak luar biasa. Dan karena itu hari ini saya mau kasih tahu bahwa Sakeus, dia berada dengan kerumunan orang dan banyak orang luar biasa pada waktu itu. Tapi dia berpikir bahwa ternyata tidak dibutuhkan saja orang-orang luar biasa, kelompok-kelompok yang luar biasa. Yang dibutuhkan adalah pribadi-pribadi yang luar biasa. Dan saya mau kasih tahu buat Mama saudara, kalau engkau luar biasa, saya pastikan bahwa engkau berada dari kelompok yang luar biasa. Kalau kelompokmu luar biasa, pastikan pribadimu luar biasa. Sebab begini, ada pemuda, kelompok pemuda yang luar biasa, tapi pemuda ini sampai di depan gereja dia tidak luar biasa. Bahkan sampai di depan rumah dia tidak luar biasa. Hari ini saya mau kasih tahu, kejar keberhasilan kelompok, tapi jangan lupa kejar keberhasilan pribadi. Kejar keberhasilan umum di Timur Tengah Utara, tapi juga pastikan kualitasmu secara pribadi. Kita jangan membuat seolah-olah kualitas umum menutupi sepung kebodohan. Tetapi kita mesti berkata bahwa orang telah mengenal saya punya kelompok sebagai orang yang berkualitas. Saya harus mempunyai pribadi yang berkualitas, yang berbeda dengan orang-orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Mama, transformasi adalah orang-orang yang rindu mendengar Yesus mengajak untuk pulang rumah. Kenapa? Karena hidup di luar rumah membuat kita menjadi liar. Sakeus ini, Bapak Mama bersaudara, dia orang yang kaya, pemungut cukai. Dia tiap hari bergaul dengan orang-orang yang punya hobi yang sama. Dia jarang kembali ke rumah. Dia hanya melaksanakan tugas kedinasan. Dan akhirnya karena itu dia jarang pulang. Dan Yesus bertemu dengan dia dan berkata begini, kau mesti pulang. Karena Yesus mau mengatakan bahwa terlalu banyak pesiar di rumah. Mengakibat terlalu banyak engkau pesiar keluar dari rumah.
mengakibatkan engkau terlihat seperti orang yang liar, orang yang tidak punya hati kemanusiaan. Karena itu dia punya pajak berlebihan, dia tidak merasa terganggu. Kenapa? Karena dia keluar dari rumah. Yesus mengatakan kepadanya, mari saya mau pulang ke rumah. Saya mau kasih tahu Bapak Mamba saudara, ketika saudara dan saya berusaha terus untuk berada di luar rumah, saudara dan saya kehilangan kasih, kita kehilangan cinta,